Halo teman-teman, Oppo A3X baru kemarin saya cek di toko offline dia udah cashback ya. Yang awalnya harga baru di angka 1.600.000 kurang Rp1.000 untuk varian RAM 4+4 dengan storage-nya di 64 GB. Untuk saat ini bisa didapetin dengan harga Rp1.499.000 ataupun Rp1.500.000 kurang Rp1.000 yang hitungannya dia cashback di angka 100.000 teman-teman. Untuk yang saya pegang di sini tetap seperti biasa dia unit second HP bekas ya teman-teman, tapi kondisinya masih jos dan mantap banget. Untuk harga jualnya masih di angka Rp1.250.000 aja, anggaplah hitungannya selisih 250.000 dari harga barunya. Tentu sesuai dengan kondisi yang bisa didapetin dengan HP yang hitungannya masih rilisan terbaru, garansinya pun juga masih panjang ya teman-teman untuk garansi resminya. Oke, kita cek untuk bagian HP-nya. Untuk HP-nya di sini dia lengkap ya teman-teman. Untuk harga pasarnya saat ini mulai dari angka 1.150.000 sampai 1.250.000 tergantung kondisi dan juga kelengkapan tentunya. Ini untuk unit HP-nya ya teman-teman. Untuk kelengkapan yang saya miliki di sini dia udah ada case seperti ini teman-teman. Kemudian untuk chargernya original di 45 watt super VOOC dan ini juga USB-nya ya teman-teman. Jadi semua kelengkapan di HP ini dia udah lengkap, full set tentunya dan original. Tergantung nanti kita cek kondisi bagian HP-nya ya. Ini dia untuk unit HP-nya teman-teman. Untuk HP Oppo A3X yang saya pegang di sini yang warna biru laut, yang warna cerah gitu ya. Secara desain HP-nya cakep banget dengan dilengkapi frame yang mau dibilang mengkotak gak mengkotak karena di sini masih ada lengkungan ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Dia dual kamera di sini. Untuk kameranya resolusi cuma di 8 megapiksel yang hitungannya secara pribadi saya bisa bilang downgrade dari series Oppo A38, dan bahkan kemarinnya udah saya pernah coba tapi mohon maaf saya nggak bisa spill untuk hasilnya. Oppo A38 dengan Oppo A3X secara hasil kamera saya lebih suka Oppo A38 yang secara resolusi udah di 50 megapiksel teman-teman. Tapi kalau untuk secara desain saya pribadi lebih menyukai desain HP Oppo A3X. Mungkin memang daya jualnya di bagian sana, tapi ada poin penting lagi nanti yang bisa dibilang harga ataupun daya jual dari HP Oppo A3X-nya di sini. Secara desain dia udah didesain mengkotak seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Untuk yang warna biru laut bagian belakang di sini ada kayak motif gitu ya, ada kayak gambar-gambar angin sepoi-sepoi di daunan kecil kayak gitulah ya teman-teman. Di sini ada tulisan Oppo, kamera dual kamera dan satu LED flash. Kemudian peletakan bagian bawah di sini ada speaker, ada port charger, ada colokan headset dan juga mic. Bagian samping kiri di sini ada tempat SIM di sini ya. Bagian atas kosong dan bagian samping kanan ada tombol power sekaligus fingerprint dan juga tombol volumenya teman-teman. Secara dimensi HP-nya oke ya teman-teman. Untuk tingkat ketebalan di sini dia di 7,7 mm aja, jadi masuk kategori yang cukup tipis dengan bobot yang terhitung standar aja di 186 gram teman-teman. Jadi nyaman untuk dipakai. Tapi kalau untuk bisa dibilang enak nggak bang kalau untuk pemakaian satu tangan? HP di tahun 2024 sampai tahun 2025 jarang banget bisa dapetin HP yang compact ya. Jadi kalau untuk ukuran yang seperti ini udah yang standar banget sih untuk digenggam ataupun semacamnya di HP Oppo A3X yang saya pegang di sini teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian kameranya. Secara desain belakang udah oke dan cakep banget. Lanjut pada bagian depan. Untuk desain bagian depannya di sini pun juga udah oke, udah pakai punch hole ya teman-teman. Di sini udah terpasang tempered glass ya. Untuk tingkat kemulusan mohon maaf saya lupa ya. Tingkat kemulusan perfect di 99%. Nggak ada jamur, nggak ada nggak ada lecet ataupun semacamnya. Ini perfect banget untuk secara kemulusan ya. Oke, lanjut pada bagian desain layar udah pakai punch hole, bezel cukup tebal. Untuk HP entry level memang udah seperti itu ya, udah kebiasaannya HP entry level gitu ya teman-teman untuk HP Oppo A3X-nya di sini. Tapi bisa dapetin desain punch hole di sini udah oke banget. Secara untuk HP
aplikasi bawaan di sini banyak banget memang ya, seperti yang bisa kalian lihat, kecuali dua aplikasi ini yang udah saya install sebelumnya ya. Jadi ini udah aplikasi bawaan dari HP-nya di sini. Untuk ukuran layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,67 inch dengan panelnya IPS LCD, resolusi di HD+ teman-teman, dengan refresh rate-nya di 90 Hz. Untuk kondisi layar tentunya nggak perlu diraguin, ini masih aman, putih dan bersih banget ya. Jadi untuk kondisi layar di HP Oppo A3X di sini mantap banget. Untuk sentuh-sentuh langsung aja kita coba seperti ini ya. HP rilisan terbaru hitungannya nggak perlu banyak dikhawatirin untuk minus dan semacamnya, karena memang tentunya nggak mungkin ada minus kalau untuk ukuran HP terbaru ya, kecuali sering direndam ke air ataupun sering jatuh, itu perlu harus diperhatikan lah gitu ya teman-teman. Kalau yang seperti ini udah aman dan santai-santai aja. Untuk memorinya di sini kita coba cek speaker terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cek speaker. Ya, untuk tingkat kenyaringan ataupun kualitas suaranya nggak jauh beda dengan Oppo A38, bahkan bisa dibilang cukup sama, nyaring dan mantap untuk ukuran HP entry level. Untuk ukuran HP entry level ya teman-teman. Kita lanjut tentang ponselnya di bagian sini ya teman-teman. Untuk ColorOS-nya dia 14.0 ya, udah pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1 octa-core seperti ini. Baterainya 5000 mAh, RAM-nya bisa extended RAM di 4 GB, makanya ini sering dibilang RAM 8 ya. 4+4 versi Androidnya udah 14 gitu ya teman-teman. Untuk memori penyimpanan di 64 GB berkurang di 23,2 GB, ditambah aplikasi yang saya tadi baru install gitu ya teman-teman untuk HP-nya di sini. Tapi secara performa kayaknya HP ini dibandingkan dengan Oppo A38 lebih oke ini ya. Saya cek dan baca-baca untuk skor Antutu di HP Oppo A3X di sini dia mencapai 500 ribuan. Sedangkan untuk Oppo A38 seperti yang bisa kalian lihat di tabel di sini cuman bisa dapat skor Antutu di angka 200-an ribu aja teman-teman. Jadi lebih oke inilah untuk chipset Snapdragon-nya. Kalau kalian tanya itu udah pakai UFS atau eMMC, langsung aja kita cek di sini ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat untuk flashnya dia masih pakai eMMC. SoC seperti yang udah kita lihat. Loh, kok di sini kebacanya Snapdragon 662 ya. Padahal kalau untuk ukuran di sini dia udah 6S. Mungkin memang 6S itu yang seperti ini ya, 662. Kalau hitungan 662 lebih mirip ke HP yang baru kemarin saya buatin kayak Redmi 9T yang saya sebutin ya, 66S gitu. Jadi dia pakai GPU-nya Adreno 610 dengan fabrikasinya di sini berapa ya? 11 nanometer teman-teman. Oppo A3X udah bener ya, tapi untuk Snapdragon-nya dia pakai terbacanya 662 6S Gen 1 4G, nggak tahu ya gimana. Ini cek aplikasi yang seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalian punya rekomendasi aplikasi yang lebih konkret gitu dari ini ya, monggo teman-teman bisa langsung aja komen-komen di kolom komentar. SD Plus ya 60 Hz rata-rata. Penyimpanan kayak gini, kameranya di 8 megapiksel dengan kamera selfie di sini 5 megapiksel teman-teman. Untuk hardware di sini kayaknya dia pakai Samsung sih ya. Kita coba lihat ya, Galaxy Core, OmniVision dan seterusnya. Oke, baterai 5100 mAh yang tentunya udah awet. Ini yang hitungannya jadi jualannya. Yang jadi pokok jualan dari Oppo A3X kemarin tuh desain ya. Yang pertama yang tahan banting sih katanya, kemudian pakai chipsetnya Snapdragon 6S katanya. Tapi nggak sedikit juga sih orang yang ngebully Snapdragon 6S di sini gitu ya teman-teman. Ya speknya nggak jauh beda dengan spek lainnya ya pendahulu gitu ya teman-teman. Kemudian ya baterainya yang udah super awet dan juga chargernya yang udah super fast di 45 watt gitu. Lanjut kita cek bagian kameranya. Kameranya di 8 megapiksel. Kita coba ngefoto ini. Ya, ini kerasanya kayak apa, saturasi apa kontras gitu. Yang kerasanya itu terlalu over sih. Jadi
kayak pencahayaannya itu terlalu masuk. Kalau untuk kamera selfie ini hitungannya standar, dan untuk harga murah ini buat selfie udah oke ya teman-teman. AI-nya buat memperhalus wajah dan semacamnya. Tapi kalau untuk kamera belakang ini saya pribadi kurang suka sih itu. Bahkan detailnya pun udah kayak noise gimana gitu, yang enggak yang pas oke banget gitu ya teman-teman. Bahkan untuk tingkat pencahayaannya kurang sip. Saya lebih suka untuk kamera di HP Oppo A38 ketimbang Oppo-nya di sini. Kalau kalian mungkin mementingkan kayak kamera ataupun semacamnya, pilih aja Oppo A38 ketimbang yang ini. Tapi kalau untuk ukuran jangka panjang ya, series terbaru biasanya lebih menjanjikan ataupun bisa dipakai untuk ukuran jangka panjang ketimbang seri sebelumnya. Tapi ya selisih cuman 1 tahun, ya nggak masalah juga sih ya teman-teman. Ya harganya di sini 1.250.000 untuk yang saya pegang, selisih di angka 250 ribuan dari harga barunya. Kondisi masih super, masih seperti barunya banget gitu ya. Buat kalian yang mungkin berminat, langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya, dan link Shopee-nya udah ada di sana. Kalau nggak salah HP ini udah saya upload kok di Shopee, langsung aja dicek ya teman-teman, atau mungkin langsung aja nanti linknya saya taruh di bagian bawah. Sekian untuk video saat ini. Mungkin kalian berminat, langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman. Nomor saya juga ada di sana. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.